Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Nurwahid R. Siraj dengan NIM 123370137, mahasiswa program studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan air tambang. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar hidrologi tambang, sumber air di area tambang, permasalahan yang ditimbulkan, serta metode pengendalian air yang digunakan dalam kegiatan pertambangan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami terkait pentingnya pengelolaan air dalam industri pertambangan. Selamat menyaksikan. Air adalah salah satu faktor paling penting dalam kegiatan pertambangan. Jika tidak dikelola dengan baik, air dapat menyebabkan banjir di pit, merusak alat, hingga membahayakan keselamatan kerja. Karena itu, memahami bagaimana air datang, bergerak, dan dikendalikan di area tambang menjadi hal yang sangat penting. Pada video ini, kita akan membahas dasar-dasar hidrologi tambang dan bagaimana pengelolaan air dilakukan agar operasi tambang tetap aman dan efisien. Apa itu hidrologi tambang? Hidrologi tambang adalah ilmu yang mempelajari bagaimana air bergerak, berkumpul, dan berinteraksi dengan area tambang. Air bisa berasal dari hujan, sungai, hingga rembesan air tanah. Meskipun terlihat sederhana, keberadaan air yang tidak terkendali dapat menghambat produksi, merusak alat, bahkan menimbulkan bahaya bagi pekerja. Selanjutnya, dari mana air di tambang berasal? Secara umum, sumber air di tambang terbagi menjadi dua. Pertama adalah air permukaan. Ini mencakup air hujan, limpasan yang mengalir dari bukit atau lembah di sekitar pit, dan aliran sungai yang mungkin berada dekat dengan tambang. Pit tambang terbuka bekerja seperti sebuah mangkuk besar, menangkap setiap tetes air yang jatuh ke dalamnya. Sumber kedua adalah air tanah. Air ini merembes keluar melalui pori-pori tanah, celah batuan, atau struktur geologi seperti kekar dan sesar. Bila tambang memotong sebuah aliran air yang ada di dalam tanah, maka air itu akan terus keluar ke dalam pit atau terowongan meskipun cuaca sedang cerah. Gabungan dari kedua sumber inilah yang membuat air selalu hadir di tambang, baik siang maupun malam. Permasalahan air yang ada di tambang. Air yang masuk tanpa kontrol akan menimbulkan berbagai masalah. Genangan di dasar pit menyebabkan kegiatan penggalian terganggu dan membuat alat tidak bekerja. Rembesan yang terus muncul pada dinding pit dapat mempercepat pelapukan batuan, membuat lereng menjadi lebih lemah dan meningkatkan risiko longsor. Pada zona tertentu, interaksi air, oksigen, dan mineral sulfida dapat menghasilkan air asam tambang atau AAT yang bersifat sangat korosif dan berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, alat berat menjadi lebih cepat rusak karena kondisi basah dan berlumpur. Semua ini berujung pada peningkatan biaya operasional dan menurunnya keselamatan kerja. Bagaimana air bergerak di area tambang? Untuk memahami pengendalian air tambang, kita harus melihat bagaimana siklus hidrologi bekerja di dalam area tambang. Ketika hujan turun, sebagian air akan mengalir di permukaan sebagai limpasan, sementara sebagian lainnya meresap ke dalam tanah. Karena bentuk pit yang cekung, semua aliran permukaan ini mengarah ke titik terendah pit. Di saat yang sama, tekanan air tanah membuat air di bawah permukaan mengalir menuju bukaan tambang yang memiliki tekanan lebih rendah. Artinya, pit dan terowongan menjadi titik kumpul alami bagi aliran air tanah dari berbagai arah. Siklus hidrologi alami berubah secara signifikan ketika landscape digali dan diperlebar. Inilah sebabnya setiap area tambang membutuhkan strategi yang berbeda dalam pengelolaan airnya. Apa saja dampak hidrologi tambang terhadap lingkungan? Kegiatan tambang dapat memberikan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama,
pengalihan air permukaan yang dilakukan untuk melindungi area tambang dapat mengubah arah aliran sungai dan mengganggu pola aliran alami. Kemudian, terbentuknya air asam tambang akibat reaksi air dengan mineral sulfida berpotensi mencemari sungai dan merusak ekosistem perairan. Kemudian, operasi dewatering yang berlangsung terus-menerus juga dapat menurunkan muka air tanah di dalam sekitar tambang, sehingga sumur warga mengalami penurunan debit atau bahkan mengering. Tidak hanya itu, air hujan yang mengalir melalui area tambang membawa sedimen dan partikel halus yang kemudian meningkatkan kekeruhan sungai serta menyebabkan sedimentasi yang dapat mengganggu habitat akuatik dan mempersempit alur sungai. Rekomendasi pengelolaan air tambang. Agar kegiatan penambangan tetap aman dan ramah lingkungan, diperlukan perencanaan manajemen air yang matang. Water Management Plan harus disusun sejak awal dan dievaluasi secara berkala. Curah hujan, muka air tanah, dan kualitas air harus dipantau secara rutin. Saluran air yang harus didesain sesuai topografi dan debit maksimum agar tidak mudah jebol di musim hujan. Sebelum dilepas ke lingkungan, air tambang wajib melewati setting pond untuk mengendapkan sedimen dan menurunkan polutan. Dan yang terakhir, pada fase penutupan tambang, reklamasi harus dilakukan untuk pengembalian aliran air sedekat mungkin dengan kondisi alami dan meminimalkan dampak jangka panjang. Demikian pembahasan mengenai hidrologi tambang dan berbagai dampaknya bagi operasi maupun lingkungan. Melalui pengelolaan air tambang yang tepat, kita dapat memastikan kegiatan penambangan berjalan aman, efisien, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengendalian air dalam dunia pertambangan. Terima kasih telah menyaksikan.